Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Syukurillah ta'ala al-Fatihah. Al-Imam Jaluddin al-Mahalli wa Jaluddin al-Syufi Syamsun al-Syufi Fatul Khamil Masjid Abul Fatihah. Sampai pada juz ke-7 surat Al-Maidah ayat yang ke-117 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah. Rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqibu alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. In tu'azzimhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala Allahu hadha yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Qala Allahu hadha yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Qala Allahu hadha yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tanwin ketemu ta, nun ketemu ta, itu bacaan ikhfa yang adna. Ikhfa itu apa? Menyamarkan antara bacaan izhar dan idgham. Mau terang kayak idgham kayak terang itu. Jadi bukan tung ya, tapi tun ya. Kayak mau mengucapkan huruf ta berikutnya. Huruf berikutnya. Lahum jannatun tun. Nah, lihat. Tun
Itu adna, ikhfa yang adna, tingkatan yang rendah. Ada tengah-tengah, ada tinggi. Kalau wa inka itu tinggi itu. Dia panjangnya hampir dia hampir 2,5 alif. Qalu itu. Kemudian ketemu kaf. Wa in kana dzu mamanya kafnya. Lah ini ketemu ta. Dia adna. Jannatun tun bukan tung ya. Jangan dipukul rata semua, buat bikin semua, jangan ya. Tergantung dia belakangnya mau mengucapkan huruf apa. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Abi nafas. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lah ngono kuwi, ngaji ku ngeden-ngeden gak apa-apa. Ngeden-ngeden untuk pahala. Daripada kowe nyanyi-nyanyi, ngeden-ngeden gak untuk pahala, iki ngaji ngeden-ngeden. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Lah aneh di sini bisa dibaca 3. Bisa diintiqalkan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Boleh. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Boleh. Atau radhiyallahu anhum wa radu anhu. An hanya tentara sih. Anhu boleh 3. Anhu, anhu. Punya itu namanya kalau anu itu diitiqalkan. Yang dhamma pindah ke karena tujuan wakaf anu istilah wastaghfiru wastaghfirhu walillahil hamd walillahil hamd itu 3 radhiyallahu anhum wa radu anhu ya radhiyallahu anhum wa radu anhu radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in ini ikhfa yang ala. Jadi kalau jannatun tajri ini yang tinggi. Wa huwa ala kulli syai'in ingnya mau mengucapkan qaf. Wa huwa ala kulli syai'in qaf itu makhrajnya ada di belakang kaf. Qaf di depan rin. Jangan masukkan qaf pada tenggorokan. Itu udah masuk tenggorokan, tidak bisa itu. Kaf, qaf, kha itu udah dimasuk di tenggorokan. Waqalu, nah itu udah masuk tenggorokan tuh. Waqa, qi, qu, qaq. Coba latihan makhraj. Qi, qu, qaq, tapi bukan qa ya. Bedakan kaf, qaf. Kaf, qaf. Qa, qi, qu, qaq, qaliqaq, na,
minal muqni maqiqan qaliqa syai'in qadir. Ra-nya sukun karena wakaf jatuh setelah harokat kasrah, dibaca tarqiq. Apa tar? Syai'in qadir. Qadir bukan qadir. Nah itu tafkhim. Qadir ir. Kalau yang tafkhim kan abtaw anhaw itu tafkhim ya. Ayo. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidana bi asrarihi fid dini wa dunya hatta al-akhirati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu ora ngucap sapa ingsun illa kejaba illama kejaba perkara amarta kang wis perintah sapa tuan ni ing ingsun hi kelawan mawa huwa utaima iku an ing setune kelakuane a'budu nyembah sapa sira kabeh Allah ing Allah Rabbi kang dadi pangeran ingsun wa rabbukum lan pangeran sira kabeh. Wa kuntulan ana sapa ingsun alaihi mengatasi Israil iku syahidan kang nekseni raqiban kang nginjen-nginjen amna'u tegese nyegah sapa ingsun ing Bani Israil mimma sang barang yaqulu kang padha ngucap sapa Israil madum tu selagine langgeng sapa ingsun iku fihim ing dalem Bani Israel. Falamma tawaffaitani mongko bangsane mateni sapa tuwani ingsun. Kobat ta tegese njabut sapa tuwani ingsun bi rafi kelawan ngangkat ila samai. Lamaring langit kunta ana sapa tuan anta ya tuan iku raqibu. Dat kang nginjen-nginjen alaihim ing atase Bani Israil hafidh dat kang reksa amali maring bira-bira amali Bani Israil wa anta khali utawi tuan ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji min qaulihim saking pangucap ingsun lahum maring Bani Israil wa qaulihim lan ucapane Bani Israil ba'di ing dalem sawise ingsun wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono qauli lahum wa qauluhum ba'di wa ghairu dzalik iku mutalli'un dat kang ningali alimun terdat kang udane ni bisain kelawan suwiji-wiji wa in tu'adzib lan lamun ngadab sapa tuan lahum hum ing Bani Israil man ing wong aqama kang jumenengi sapa man alal kufri ing atase kekufuran minhum sanging Bani Israil. Wa inna mongko sune Bani Israil iku ibadu kapira-pira kawula tuan. Wa anta kale utawi tuan iku malikuhum kang anduweni Bani Israil. Tata sarrafu merentahi sapa tuan fihim ing dalem Bani Israil. Kaifa hale kaya apa syi'ta karep sapa tuan la i'tirada ora ana kang melawani kumujud ale kae ngatasi tuan. Wa intakfilan namun ngapura sapa tuan lahu maring Bani Israil. Ai tegese liman maring wong aman kang iman sapa man minhum sai Bani Israil fa innaka mongko sune tuan anta ya tuan iku ana zidudat kang menang
Al-Ghalibu kang nglindih ala amri ing atase hukume Allah. Al-Hakim tur iku zat kang wicaksana. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat ke langit. Ya udah itu Nabi Isa sudah memasrahkan orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu kan umat yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam setelah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman. Jadi umatnya Nabi Musa dengan Taurat, umatnya Nabi Daud sama Nabi Sulaiman dengan Zabur, umatnya Nabi Isa dengan kitab ini. Maka ketika Nabi Isa difitnah mau dibunuh, diangkat oleh Allah ke langit. Nah, ketika beliau di langit, ya sudah ya Allah, saya serahkan umat ini kepada Engkau ya. Sampai nanti datanglah penyelamat berikutnya yang akan menutup semua para nabi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Jadi ketika beliau diangkat ke langit, dipasrahkan semua orang Bani Israel kepada Allah. Karena apa? Karena kelak nanti di akhir zaman beliau akan turun lagi. Setelah ditinggalkan Nabi Isa, ya yang iman ya iman, yang tidak iman mereka akan seperti gambarannya ini Ashabul Kahfi. Muksal minatam liqa martunis nainunis sariunis binamanis falyasaqin kitmir. Itu semuanya ada pengikut Nabi Isa yang benar. Termasuk 12 muridnya itu benar itu. Ada John, Peter, Yakobus dan sebagainya, itu adalah umat-umat Nabi Isa yang benar itu. Ada Yahya, John dan sebagainya itu. Ada Andreas ya. Itu ada salah satu murid Nabi Isa. Andreas salah satu murid Nabi Isa. Ini kalau ini ono. Salah satu murid Nabi Isa. Andreas ya. Andreas. Ada Thomas, ada Peter, ada bukan Peter Pan. Itu nama muridnya Nabi Isa. Nah, setelah ditinggalkan Nabi Isa nanti terjadi penyelewengan ajaran Nabi Isa ketika tahun 300 Masehi ya. Ada sebuah konsili ya, pertemuan, kalau orang Islam mungkin ya seperti muktamar itu, di sebuah kerajaan namanya kerajaan Bizantium Timur. Itu ada raja namanya Konstantin ya. Raja Konstantin ini yang nanti mengangkat Nabi Isa sebagai anak Allah. Setelah diangkat jadi anak Allah kurang puas, didadekno tuwarisan. Itu adalah kesesatan yang dilakukan oleh Raja Konstantin. Ya Allah. Ya itu sudah dipesankan. Nah, nanti setelah penyelewengan itu tahun 400, tahun 571 Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini. 40 tahun kemudian membenarkan tentang ajaran yang benar. Nanti ajaran ini akan diteruskan Nabi Isa sampai nanti seluruh orang di dunia ini akan beragama Islam. Intu adib niku nggih, bener nggih? Bener. Intu adib lamun ngadep sapa tuan hum ing Bani Israil empun niku fa innahum ibadun nggih. Qala mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah hadza utawi iki yaumul qiyamah ay yaumul qiyamah tegese dina kiamat iku yaumun dina yang fau kang apa ge yang fau kang bisa manfaati yang fau kang bisa tanpa manfaat apa yaum as-sadiqina ing pira-pira kang teman-teman kabeh di dunia ing dalam dunia ni Isa kaya Nabi Isa apa sidquhum. Jadi Nabi Isa itu nanti diturunkan sebelum kiamat ya. Kiamat itu nanti Nabi Isa diturunkan ya untuk membenarkan orang-orang Bani Israel yang tersesat, yang menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah, Nabi Uzair sebagai anak Allah. Maka dibenarkan Nabi Isa. Sampai nanti seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada yang menyembah selain Allah. Semua akan menyembah Allah. Semuanya akan makmur, semua akan takwa, semua akan mengalami tingkatan ihsan. Sampai dunia ini makmur. Setiap rumput-rumput tumbuh subur, ya, padi, ya, tanaman semua tumbuh besar-besar. Ya. Termasuk diriwayatkan nanti padi itu apa namanya itu? Padi itu gabahnya, per butir gabahnya itu sebesar telur burung kasuari. Lah piye tak endorse? Ya iya iso sewatu-watu lho, sapa jenenge itu?
Kowe panen sepisan nggih pangan 10 tahun wis warak-warak. Iya enggak? Loh, sama ini loh. Bayangno. Satu butir gabah itu segini. Lah apa iso digupi? Yo, ngene-ngene. Nah padahal satu bulir, satu padi itu adalah 7 bulir. Satu bulir 100 biji. Bayangkan. Lah kowe mangan sak wedak lho, nganu sapa jenenge? Dinudin. Ya, wis ora entek. Mangan sak wedak 700 ngene-ngene. Apa ya iso, Pak? Apa iso anu? Apa ya iso entek? Metik telu wis dipangan suwareg kira dit. Ya Allah, sallallahu Nabi Muhammad. Itu nanti kebenaran yang akan dibawa Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Nah, setelah itu manusia dalam kemakmuran ya, dalam ketakwaan sampai Nabi Isa tua dan meninggal secara selamat. Ya, meninggal. Nah, setelah itu mereka manusia lalai kembali ya. Ditinggalkan Imam Mahdi, ditinggalkan Nabi Isa ya. Semua akan kembali. Mulai manusia lalai kepada dunia ya. Lalai terhadap Allah ya, mereka sibuk dengan urusan dunia sampai akhirnya masjid-masjid tidak ada yang mau sholat di situ. Quran tinggal tulisannya sampai akhirnya karena melihat maksiatnya manusia-manusia, rumput-rumput mengeluarkan air mata darah. Saking sedihnya melihat manusia berbuat maksiat. Air naik karena saking bencinya kepada manusia, naik berhasta-hasta, bermeter-meter dan siap untuk menenggelamkan manusia. Maka akan terjadi gempa, tsunami, gunung meletus. Itu nanti ketika manusia sudah lalai kepada diturunkan balak dari langit. Bahkan di dalam The Gospel of Barnabas itu adalah salah satu catatan muridnya Nabi Isa. Itu nanti langit ini bukan hujan air, hujan api membakar seluruh manusia. Na'udzubillah subhanahu. Nah itu semua kapan terjadi? Ketika manusia sudah benar-benar lupa kepada Allah dan akan muncul pertama kali apa? Dukhan. Dunia ini akan mengalami gelap. Pertamanya gelapnya kayak malam. Orang-orang bangun di pagi hari, loh ini kok nggak muncul-muncul. Semakin gelap, semakin matahari nggak ada sinarnya. Satu hari dikiranya itu masih subuh, padahal sudah jam 11 siang. Gelap, 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 sampai gelap, gelap, terus gelap. Manusia akan diliputi oleh kabut ya, yang sangat dahsyat. Sampai terus tiap hari, tiap minggu terus. Sampai nanti suatu saat matahari padam, matahari akan padam. Dan seluruh air di muka bumi ini akan membeku. Orang mau minum nggak bisa, air beku semua. Mau dipecah-pecah baru dipecah, mau diminum baru dimut, sudah jadi es batu. Itulah kedahsyatan sebelum kiamat. Orang nggak bisa minum, mau minum aqua jadi batu. Ya, nggak bisa, mau ditetesi dipanas tidak ada karena api itu, karena matahari padam. Bener-bener dunia ini gelap gulita. Dan tiba-tiba ada cahaya muncul dari arah barat. Ya Allah, muncul matahari dari arah barat. Di saat itulah mulai terjadi goncangan-goncangan kecil sampai besar dan terus besar, skala Richternya terus bertambah besar. Dan terjadi gempa dahsyat mengguncang seluruh bumi 40 hari, 40 malam tanpa henti. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Semuanya is dead. You understand? Mati semua. Tidak ada seorang. Semua orang tutup fore. Semua orang mati semua. Tidak ada yang tersisa karena goncangan. Oh iya toh. Gempa itu. Gempa baru 1 menit tuh orang udah mati dari ribuan. Apa itu pernah dulu evakuasi bencana gempa di Jogja? Itu gempa itu baru tidak ada 2 menit. Yang mati berapa? 6.000 orang. Baru satu, tidak ada 2 menit. Ini mah gempa 24 jam kali 40. Wih serang penyet-penyet. Yang di bawah bumi keluar bumi, yang di luar bumi masuk bumi. Ya Allah, itu adalah bencana akhir zaman. Semoga tidak mengalami ya. Semoga kita diambil secara husnul khotimah.
diambil menjadi orang-orang yang baik dalam kematian itu. Ya nam krono setuwune yaumul qiyamah iku yaumul jazai dinane pewales. Nah kalau matahari sudah terbit dari arah babat, sudah stop. Tidak ada tobat bagi manusia. Sudah. Setelah itulah mulai rentetan dahsyat bencana. Mulai dari kiamat kecil ke besar sampai benar-benar terompet sangkakala malaikat Israfil tertiup. Tidak sikit kok. Lah ngoten iki malaikat Israfil nembe lan napa bae? Kerjane. Ya ki lap-lap trompete. Wayahe engko disomprot hancur kabeh. Trompetnya malaikat Israfil itu lubangnya tok. Itu besarnya selangit ke-1 sampai langit ke-7. Lubangnya tok iki, bunderane tok lho. Kowe iki sepiro? Ya, Jik, aja kemaki man ngomong kira. Kowe aja judo kemaki ya, judo pelap-pelek ya dong. Judo ke santri-santri manusia enggak boleh sombong. Mriki. Lubangnya trompet iki ya nang ya. Jik. Sampai langit berapa tadi? Langit 1 sampai langit berapa? Sampai ke Baitul Ma'mur itu tiup malaikat Israfil hancur semua. Tetetet. Tapi yang coba bayangno kayak ngerompet drum band tapi aja. Ya wallah alam, Allah yang Maha Tahu. Pokoknya itu lubangnya itu sebesar alam semesta ini. Tiup hancur semua. Dah. Itulah malaikat Isra. Saya kira apa jenis gitu. Akhirnya lap-lap trompet. Yaumun dina yang bau. Lahum iku tetep kadune Bani Israil jannatun tawi. Lahum iku tetep kadune shadiqin. Jannatun tawi pira-pira swarga tajri kang mili. Entah tiha saking ngisore jannatin apa lan haru pira-pira bengawan. Halidina ale pira-pira kang langgeng ing dalam jannatin tajri abadan ing dalam selawasi. Radhiya muga-muga ridho sapa Allah Gusti Allah anhu maring sadikin bitaati kelawan taat Allah waradulan ridho sapa sadikin anhu maring Allah bisa sebab oleh aweh ganjarane Allah dalika utai mengkono jannatun tajri wal fauzu bejo al azimu kang agung wala yang faulan ora bisa pikantuk manfaat sapa lan ora bisa manfaat apa yauman al-kadzibina ing wong kang ngorohake ayat Allah fid dunya ing dalem donya. Apa sing ora bisa manfaate sidquhum temene kadzibin fihi ing dalem yaumun kal kufari kaya wong kafir. Ya enggak bisa manfaat. Orang kafir itu nanti kelak di yaumil kiamat semuanya menyebut Allah, ingin sholat, ingin taubat, ingin Islam, ingin takwa, ingin iman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Semua orang kafir menyebut Allah. Tapi sudahlah yang sudah tidak berguna. Tapi mereka senang. Belum diizinin Allah. Ya, untuk mengucapkan itu. Senang dalam siksaan. Ya wong yo ora terus penak-penak ngono ya dalam siksaan. Tapi menyebut Allah ketika sudah di alam hari kiamat sudah tidak ada gunanya. Ya Allah, kiamat aku ingin sholat, ingin zakat, ingin sedekah, sudah tidak ada. Sudah end. Semua sudah berhenti. Sudah tidak ada saya ingin hidup ya Allah, ingin kembali, jangan kiamat dulu, saya ingin sholat, tidak ada. Tidak ada kemanfaatan kebenaranmu ketika sudah di kiamat. Ya Allah, saya membenarkan Engkau adalah Allah, Rabb semesta alam. Sudah enggak begitu. Kalau ngoni kepengen mengaku begitu, ngoni waktu hidup masih di alam roh ente semua masih ada di dalam itu baru benar. Kalau kamu semua sudah mati, sudah tarat, sudah enggak ada sudah tidak ada mumpung ruh kamulian kalian semua manusia ini masih ada di dalam jasad, perbanyaklah zikrullah. Masuk, keluarkan Allah. Masuk Allah. Terus begitu. Jadi sudah tidak berguna zikirnya manusia, sholatnya, kepengen sholatnya manusia di dalam apa? Di dalam
hari kiamat. Kal kufar kaya wong kafir lama yuminuna semangsane iman sapa kufar indaru yatil adabi ing dalem merwe adab. Enggak ada guna. Seperti lah makanya prioritas kita ini umatnya Rasulullah tuh berbangga hati, bersenang hati karena apa? Karena umatnya Nabi Muhammad masih diberi kesempatan tobat walaupun nyawa sudah ada di tenggorokan. Wa antum hina idzin tangdurun ya. Masih. Wa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين Fasabbih bismi rabbikal azim. Sikit. Surat apa itu? Surat Al-Wa. Nah, iya. Surat apa? Wa'ilim salim. Surat Al-Wa. Umat Kanjeng Nabi masih diberikan kesempatan tobat ketika rohnya ada di tenggorokan. Kita ini kalau kita mau mati kelekak-kelekak enggak mati-mati, nangis, ya Allah. Sakit mau mati ini mungkin ibadah terakhir saya, ampuni saya Allah sebelum saya benar-benar Engkau cabut ruhku. Kalau benar-benar tobat, umatnya Rasulnya akan diterima. Ya, seperti orang yang ceritanya itu lah, orang yang apa membunuh orang itu, ya enggak diterima tobatnya. Kalau umatnya Nabi Musa enggak diterima, enggak diterima. Umatnya Nabi Musa. Contoh Fir'aun itu sudah mau tobat, sudah mau tenggelam ketika Laut Merah itu dibuat oleh Allah menjadi kataudil azim, seperti dua jalan tol, dua bukit ya mungkin jalan. Jadi jalan tol itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Laut itu dibelah oleh Allah jadi jalan tol, 12 jalan menurut sukunya masing-masing. Ada suku Yahuda, suku Benyamin, suku Yosef dan sebagainya. 12 jalan tol. Dewi-dewi. Airnya berubah jadi membatu, bisa dilewati kaum Bani. Fir'aun di belakang nyusul, di tengah-tengah. Air es yang membatu itu kemudian dirubuhkan oleh Allah. Menimbun Raja siapa? Fir'aun. Lo bayangkan lo, es batu segunung-gunung kira-kira iki. Kowe ketibanan es semondo gunung semondo motor truk. Kira-kira penyet ora? Walaupun kesobat dulu. Nah, tapi nek wis dadi es batu, coba kowe ora usah gede-gede ya. Sekembang iki lho, sebunga iki. Ditibani kon dhuwur ngene iki, kon dhuwur klopo kon kowe ning isor, coba tes kepala. Pecah ora siramu? Pecah ora? Coba tes, tak. Langsung gerotak. Lah ini begitu juga orang Kipti itu yang mau ngejar Nabi Musa. Wantem. Res. Cat. Darah mereka memuncrat ke langit. Darah mereka semuanya memuncrat termasuk Raja Fir. Masih hidup mau mati. Musa, aku sekarang percaya kamu. Aku mau beriman kepadamu wahai Musa, hai Harun. Aku beriman kepada Allah, Tuhanmu dan Tuhan Harun. Malaikat Jibril ketawa-ketawa. Kalau gini lo baru sadar. Nggak usah. Malaikat Jibril ambil apa? Pasir di dalam laut. Ditutupkan mulutnya dan malaikat Israel datang. Nyabut nyawanya Fir'aun dari pantatnya. Makanya mumi Fir'aun itu ngerijut gitu. Karena nyawanya dicabut dari pantat. Matilah Raja Fir'aun laknat. Mati yang terjelek kan mati yang dicabut nyawanya dari Makanya dalam penelitian
ada mumi, namanya muminya Merneptah. Merneptah itu saudara angkatnya Raja Nabi Musa. Merneptah itu anaknya Ramses kedua. Itu Fir'aun, nanti yang jadi bapak angkatnya Nabi Musa. Nanti setelah itu Nabi Musa punya saudara angkat namanya Merneptah itu. Ya Merneptah itu yang mati di Laut Merah. Yang dia mengaku menjadi Allah. Lebih parah daripada ayahnya itu. Merneptah. Nama siapa namanya? Itu judulnya Fir'aun itu. Itu adalah Merneptah. Nanti punya turun termasuk Cleopatra. Itulah Raja Fir'aun. Mati, tidak diterima dari Fir'aun. Wong ini apa tobat wis ambil pasir langsung di. Makanya dalam umumnya Merneptah itu ada ditemukan pasir di tenggorokannya. Jadi orang iso ambekan terus mati. Nyawa-nyawa disambut lewat pantat. Lillahi ku tetep kadunya Allah mulku samawati utawi ngratoni pira-pira langit, kerajaan langit. Wal ardi lan bumi khazainil matari. Pira-pira gedunge udan. Wanabati lan pira-pira cukulan. Warizki lan rizki wa ghairi alan yani matar wa malan perkara fihinna ing dalem samawati wal ardi nguripno diesel uripno genset iki akeh ana Zoom muktamar iki uripno kene kabele copno ning masjid kono iki Pak Ustad kene wifi-nya biar nyala ini Pak Ustad baru connect ke Zoom acara muktamar lho matikan semua ya itu cokat di masjid aja yang anunya besar apa jadian wamalan perkara fihinna ing dalam samawati wal ardi atanaka angke sapa Allah bima kelawan lafat mata geliban krana menangake li ghairil akile kedwine saliyane kulkas sanyo matikan li ghairil akile kedwine saliyane wong kang duweni akal wallahu wa huwa tawi Allah ala kulli syai'in ing atas saben-saben suwi-wiji ku qadirun banget kuasane wa min iku setengah sae isabatus shadiqi utawi ngganjar wong kang temen wa ta'dibul kadzibi lan niksa wong kang goroh. Suratul An'ami makiyatun illa wa ma qadarullah al-Fatihah. Suratul Ladzina alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin. Hadza jawab. Ya Rabbana bi anbiya wa bi rijali sulam isri manna